Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hari Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gue akan kembali membuat konten fakta unik kupas film. Kali ini kita akan membahas fakta unik untuk film Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Wah, film ini sangat menarik daya pikat para penonton dan termaksud gue ya, karena ceritanya unik dan menurut gue ini berani, mantap. Seperti apakah kira-kira fakta uniknya, langsung kita bahas di kupas film. Oke penikmat film, kita bahas nih fakta unik untuk film Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Oke, gue dapat artikelnya dari liputan6.com. Dan langsung saja kita pertama nih, ada sengaja angkat isu sosial yang sensitif. Tahu sendiri ya, cerita yang diangkat dari Tuhan Izinkan Aku Berdosa ini memang bisa dikatakan kontroversial lah ya untuk jalan ceritanya, karena unsur agama dipadu-padankan dengan drama yang penuh dengan intrik lah ya bahasanya ya, yang melenceng-melenceng dikit lah. Hanung sendiri tahu sendiri ya, sebagai sutradaranya ini adalah sutradara yang pengennya buat film dengan karya yang sensitif dan penuh kontroversi seperti film Bumi Manusia, dan menurut gue itu unik juga. Ada catatan si Boy, terus ada tanda tanya, banyak lah film-film dia yang benar-benar kontroversi ya menurut gue ya. Dan kali ini dia bikin lagi tentang isu pelecehan seksual di lingkungan pesantren. Nah itu kan salah satu setup yang menurut gua sensitif banget gitu, kontroversi. Dan di sini sebenarnya judul bukunya adalah Tuhan Izinkan Aku Jadi Pelacur, dan tapi diubah jadi Berdosa ya. Dan film ini diproduksi oleh MVP Picture, tayangnya 22 Mei bulan lalu lah ya. Dan telah tayang sebelumnya ya di Jakarta Film Week di 27 Oktober. Ternyata memang sudah dicoba dites dulu di festival film ya. Oke, selanjutnya di sini diadaptasi dari novel karya Muhyiddin M. Dahlan. Wah, yang tadi gue sebutin tentang judulnya, yaitu Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, dan diubah jadi Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Nah, di tahun 2003 itu terbit bukunya, dan si Hanung ini sebenarnya udah baca ya novel tersebut di tahun 2010. Jadi udah lama lah ketertarikan Hanung untuk mengangkat film ini. Oke, kritik sosial terhadap organisasi radikal. Nah, ini nih yang membuat keseruan dari film ini. Akhirnya novel yang diadaptasi menjadi film ini meraih 2 piala citra ya, gokil sekali ya. Dan ini kritik sosial yang sebenarnya kayak pengen menyinggung organisasi radikal yang didirikan oleh negara ya. Tahu lah ya seperti apa tuh organisasi-organisasi tersebut. Ideologinya itu kalau menurut gue bagus tentang agamanya, cuman terlalu keras gitu ya, terlalu radikal. Jadi patah dikit langsung rusuh gitu kalau bahasanya ya. Otoriter banget lah pokoknya. Dan di sini ternyata kolaborasi tim produksinya bagus-bagus loh, profesional banget di sini. Hebat nih orang-orang dari Hanung ini ya. Hanung di sini mengajak Irfan Ismail sebagai penulis naskah, yang juga diproduseri oleh Ram Pujambi ya, yang tidak selalu dekat lah dengan Hanung. Nah di sini juga dia mengajak tim produksi lainnya seperti Fajar Hadi sebagai penata musik, lalu ada Satria Kurnianto sebagai sinematografi, dan juga Haris Efsyah sebagai penyunting gambar, dan menghasilkan karya yang sungguh berkualitas dan menggugah, membuat emosi penonton meledak-ledak. Sebenarnya ini pengen ditayangkan COVID ya waktu itu ya, pas zaman COVID, tapi karena nggak sempat akhirnya ditunda dan akhirnya ditayangkan sekarang. Dan lebih tepatnya bagusnya sekarang sih, waktu itu belum ngerilis apapun ya, material promosinya juga belum ada, tapi rencananya pengen pas COVID, tapi karena COVID akhirnya membuat film ini nanti aja lah ditayangkannya gitu, masih lama gitu. Akhirnya benar-benar dikeluarin sekarang. Dan ternyata mereka benar-benar merasa puas dengan pemeran utamanya, yaitu
Agni Haki. Nah, sebenarnya ini sulit banget mendapatkan peran Kiran ini, dan ternyata akhirnya mereka mendapatkan Agni Haki sebagai Kiran yang akhirnya mendapatkan apresiasi dan pujian yang benar-benar luar biasa karena dia berhasil memerankan karakter dari Kiran ini ya. Wah, luar biasa. Pokoknya mencari karakter ini sangat susah kalau menurut Hanung gitu. Karena dari perawakannya, pembawaannya itu benar-benar membuat satu segmented bagi Hanung sendiri ya untuk mencari karakter yang paling pas. Bukan hanya populer atau terkenal aja. Banyak kan aktor dan aktris yang lebih populer dari Agni Haki, tapi ternyata dia lebih seraknya sama si Agni Haki ini. Dan di sini juga banyak pemain-pemain yang bagus-bagus juga seperti Doni Damara, Janar, Maisa Ayu, Andri, Mas Hadi, Samo Rafael Keanu, Angelo Nugi, Nikita Mirjani, Cornelius Suni, Ridwan Rohas, namanya susah sekali, dan banyak pemeran-pemeran lainnya. Dan selanjutnya ini kisah perjalanan hidup seorang Kiran yang penuh dengan konflik. Nah, jadi kita di sini juga dihadapkan dengan situasi yang sangat dramatis dan pragmatis ya terhadap si karakter ini. Yang tahu sendiri dia hidup dan lahir besar bersama kelompok keluarga yang memiliki agama yang cukup keras gitu. Jadi menurut orang-orang nih, ini adalah salah satu konflik yang seru untuk diangkat ya. Dan tahu sendirilah, orang yang dibilang alim belum tentu alim gitu. Dan dia juga akhirnya terpengaruh dengan lingkungan luar dan lingkungan dalam yang memaksa dia untuk berontak lah ya jatuhnya. Dan ada sisipan pesan moral dan pesan-pesan sosial yang mendalam dalam film ini untuk membuat masyarakat supaya lebih kritis dan aware terhadap agama, punya kemampuan dan kemauan untuk mempelajari lebih dalam tentang secara personal tentang agama itu sendiri, bagaimana mengaplikasikan ilmu dari agama yang didapat dan juga memberikan ruang kebebasan terhadap agama itu sendiri. Jangan terlalu mengekang lah bahasanya ya. Agama bukan dijadikan sebuah patokan untuk membuat hidup seseorang jadi terbelenggu gitu bahasanya. Dan akhirnya konflik-konflik yang diangkat dari film ini mengajarkan kita bahwa agama tidak selalu selamanya baik jika dipergunakan dengan tidak baik tentu saja. Oke, semua tergantung karakternya masing-masing, tergantung individualnya masing-masing bagaimana menyikapi tentang film ini. Dan kalau gue sih suka ya sama filmnya, dan drama ini membuat kita terhibur sekaligus banyak hal positif yang bisa diambil. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe hari movie time di ruang film, dan tonton video-video menarik lainnya. You nonton enjoy movie ever. Enjoy movie ever.